Dulu itu saya itu mempertanyakan, kenapa sih perempuan itu kok harus perawan? Imelda Maharani, hari ini saya bertemu dan bisa ngobrol sama Imelda Maharani. Iya. Nama panjangnya Imelda Maharani. Iya. Sampean orang mana Mbak aslinya Mbak? Saya Sukolilo Prigen. Sukolilo Prigen. Iya. Oh, pribumi sini juga ya? Iya, pribumi. Iya. Jadi kalau tidak salah Mbak Imelda ini sedang kuliah juga. Iya, kuliah di Universitas Sudarta Pasuruan. Yudharta. Iya. Di semester berapa? Di semester 6 habis ini KKN. Oh iya, mantap. Iya. Jurusan ngambil apa Mbak? Saya ngambil jurusan administrasi publik, Pak. Administrasi publik. Publik. Itu biasanya buat apa kalau administrasi publik? Untuk disiapkan menjadi administrasi muda. Untuk biasanya sih dipelajari tentang kepemerintahan, politik, seperti itu. Lebih ke fakultas fisik mungkin? Iya, fisik. Di bawah fisik? Iya, di bawah fisik. Itu sehari-hari dengar-dengar juga kerja? Iya. Kerja apa Mbak Imelda? Kerja menjadi kasir, Mas. Kasir? Iya. Di toko GCE Mart. Di daerah Sukolilo? Di daerah Kandangan. Prigen? Iya, Prigen juga. Oh iya, jadi sibuk ya? Iya, lumayan. Jadi kemarin kan janjiannya kita Rabu gitu ya? Iya. Karena setiap hari mungkin kerja ya? Iya, setiap hari kerja. Jadi Rabu itu waktu saya kuliah dan apa ya, mengeksplor dunia saya gitu sih. Kalau Rabu? Iya. Kalau jadi memang bikin hari khusus untuk diri sendiri? Iya. Rabu, selebihnya kuliah plus kerja? Iya. Mandiri ya? Lumayan sih. Ya mantap. Ini kesempatan emas bagi kita untuk ngobrol. Saya mendengar bahwa Mbak Imelda itu punya concern ya, atau kesukaan ya, untuk bicara dengan tema-tema wanita. Iya, betul. Seperti itu ya. Iya. Dulu aku tahunya Mbak Imelda itu ketika acara Gus Durian. Iya. Itu saya masih ingat itu statement-statementnya. Iya. Kenapa perempuan saja yang harus betul. harus dikasih edukasi, laki-laki harus diedukasi. Iya, betul. Jadi saya mulai saat itu, waduh, ini orang ini punya sesuatu ya. Jadi memang ada konsentrasi tentang perempuan. Iya, suka memang Mas di situ. Karena saya perempuan dan saya mengamati sekeliling saya tentang perempuan, mengamati penderitaan perempuan menghadapi beban ganda, menghadapi patriarki. Meskipun nggak sejahat dulu, tapi masih sedikit banyak itu masih ada sampai sekarang. Loh, saya kok kaget dengan kata penderitaan ya. Iya. Jadi banyak perempuan hari ini menderita. Iya, menurut saya iya. Tapi kebanyakan perempuan itu nggak tahu kalau dia itu sedang menderita, nggak tahu kalau dia itu sedang dijajah, nggak tahu dia itu sedang diperbudak, seperti itu. Contoh beban ganda. Perempuan menyandang beban ganda. Dia menyandang sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pencari uang juga, gitu, mencari nafkah dan menjadi ibu rumah tangga. Itu kan beban ganda, itu memberatkan perempuan itu tadi. Itu yang janda-janda mungkin ya? Gak janda, meskipun sudah punya suami juga bisa menghadapi beban ganda. Contoh, dia itu masih bekerja 8 jam, tapi di rumah dia masih mengurusi suami, masih memasak, mengepel dan lain-lain. Itu banyak perempuan yang masih menghadapi beban ganda. Bentar. Kalau case yang kayak gitu itu mungkin ya saya tanda kutip bisa memaklumi barangkali, oh suami sedang tidak sehat. Ya. Iya, tapi kebanyakan itu sudah dinormalisasi. Gitu. Dinormalisasi bagaimana? Dinormalisasi oleh zaman memang. Contoh, dan ini saudara saya, dia ini bekerja di pabrik.
Tapi ketika pulang dia masih menyusui, dia masih mengepel, mencuci, memasak dan lain-lain. Sedangkan kalau suaminya itu cuma bekerja aja, gitu. Jadi cuma bekerja aja, gak ikut domestik. Jadi keribetan di rumah dia nggak ikut-ikut, pokok kerja selesai pulang dan di rumah nggak ada tugas lagi. Padahal perempuan sama-sama bekerja juga, tapi domestik yang dilabelkan pada perempuan ini menjadi beban ganda pada perempuan. Jadi itu yang membuat saya suka mengamati tentang isu-isu keperempuanan. Jadi hal yang semacam itu menurut Mbak Imelda tidak wajar dan salah? Iya, pastilah, jelas. Mestinya gimana idealnya? Idealnya sama-sama saling membantu, saling membantu, perempuan membantu, laki-laki membantu. Dan domestik ini nggak hanya dilabelkan pada perempuan, seperti itu. Domestik ini bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Perempuan itu tugasnya hanya 3, menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Itu aja tugas perempuan. Untuk domestik, mengepel, menyapu, memasak, dan lain-lain, itu laki-laki juga bisa melakukan seperti itu. Itu. Jadi seharusnya idealnya laki-laki dan perempuan itu saling membantu, tidak memberatkan satu sama lain, tidak menggantungkan satu sama lain, tidak menekan satu sama lain, tidak memperbudak satu sama lain. Seperti itu. Gitu ya. Ya. Saya laki-laki kok terasa tertodong ya. Kebanyakan gitu memang, laki-laki kalau ngomong dengan saya itu kebanyakan memang menganggap saya terlalu ribet dan lain-lain, kebanyakan menuntut dan lain-lain. Tapi memang itu laki-laki yang menganggap saya seperti itu dia insecure aja gitu. Kalau dia value-nya di atas saya, pasti dia itu memahami. Oh iya. Iya berat Mbak, karena saya laki-laki, Mbaknya perempuan. Iya. Ini masih ada kaitannya sama emansipasi. Iya, emansipasi. Kayak gitu-gitu ya. Iya. Tapi saya sedikit mau mengkerucutkan ya. Iya. Mengkerucutkan tentang kemarin saya mendengar kalau Mbaknya itu konsen pada perempuan, tetapi banyak aspek kecil-kecil yang menjadi perhatian dan itu perlu diperhatikan. Iya. Contoh, kemarin saya dengar tentang kata keperawanan. Iya, keperawanan. Keperawanan ini sebenarnya apa sih keperawanan ini? Kok dianggapnya sebagai sesuatu hal yang harus diperhatiin? Iya. Jadi gini, aku baca buku ini. Ini ditulis oleh Esther Lianawati. Dulu itu saya itu mempertanyakan, kenapa sih perempuan itu kok harus perawan? Nilai perempuan itu nggak hanya sebatas tentang seksualitas, nggak hanya tentang, tentang saja. Nilai perempuan itu lebih daripada itu, nggak hanya sebatas gitu. Jadi menurut saya membahas perawan itu penting, soalnya masyarakat saat ini masih menganggap perawan ini penting dan itu dianggap sebagai nilai moral perempuan. Kalau dia tidak perawan, tandanya dia tidak baik-baik, tandanya dia anak nakal dan lain-lain, seperti itu. Perawan ini adanya sudah ada pada zaman Paleolitikum. Tujuannya perawan ini itu untuk, istilah perawan maksudnya? Istilah perawan itu kesucian. Enggak, yang sudah ada sejak zaman itu apanya yang sudah ada sejak zaman gini. Pada zaman itu, pada zaman Paleolitikum itu, perempuan dan laki-laki, perempuan ini dianggap sebagai rahim, bukan pemilik rahim. Jadi nyambung di sini. Iya. Perempuan itu dianggap sebagai rahim, bukan pemilik rahim. Dia itu dianggap sebagai objek yang bisa bisa hamil dan bisa melahirkan, seperti itu. Mesin lahir ya? Iya, pabrik. Pabrik ya? Iya, gitu. Nah ini kenapa istilah perawan? Untuk menjaga kemurnian keturunan laki-laki, gitu. Jadi supaya tidak tercampur dengan laki-laki lain. Jadi perempuan diwajibkan untuk seksualitas dengan satu pria ini tadi. Lah, waktu itu pada zaman dulu itu perawan itu dianggap ketika ia sedang hamil.
sebelum dia hamil, ia dianggap perawan. Bukan dianggap sebelum penetrasi. Penetrasi ini hubungan seksual. Jadi dulu perawan ini dianggap sebelum hamil dan sekarang dianggap sebelum melakukan hubungan seksual. Kenapa sih aspek pertama untuk melakukan hubungan seksual ini penting oleh patriarki? Soalnya itu adalah sebuah ketundukan bahwasanya laki-laki kalau bisa mendapatkan keperawanan perempuan itu dia itu kayak menang gitu loh. Oh dia suci, oh dia hanya aku gitu loh. Seperti itu. Jadi itu yang membuat ego patriarki untuk mengharuskan perempuan untuk perawan. Seperti itu. Nah selanjutnya perawan ini ditopang oleh tiang-tiang agama, oleh monoteisme terutama, yaitu monoteisme ada 3 yang saya baca. Ada Yahudi, ada Kristen, dan ada Islam. Lah perawan ini ditopang oleh 3 agama ini tadi. Oleh Kristen keperawanan disandangkan kepada Bunda Maria. Bunda Maria kan perawan. Iya, jadi perempuan itu diharapkan untuk mencontoh Bunda Maria perawan. Jadi di perawan ini dilabelkan untuk nilai moralitas perempuan, dan itu masih dianut sampai saat ini seperti itu. Kristen. Iya, Kristen, dan Islam juga mengadopsi hal itu. Soalnya memang hal perawan ini sudah ada sebelum agama monoteisme ini sudah ada gitu. Sebelum agama monoteisme ada, perawan ini itu sudah ada, sudah ada perawan perempuan itu. Itu sebuah dogma apa definisi aja memang begitu? Menurutku sih dogma patriarki kepada perempuan ini tadi, seperti itu. Artinya itu sebuah konsep pemikiran yang dianut terlepas dari benar dan tidak benar. Kalau coba kita luruskan, perawan itu sebenarnya bisa didefinisikan sebagai apa yang bisa disepakati oleh semua orang kayak gitu? Menurutku perawan ini nggak relevan sih. Aku nggak kata tersebut ya. Kata tersebut otomatis namanya kata kan ada artinya. Ya. Kata tersebut artinya apa sih yang bisa disepakati oleh semua orang? Arti katanya. Kalau arti katanya itu berasal dari bahasa Inggris, virgin. Namanya virgin gitu. Itu katanya. Arti awal katanya. Artinya itu adalah suci. Jadi orang disebut perawan ketika memang tidak pernah melakukan hubungan seksual. Itu disepakati. Itu disepakati oleh zaman itu, mulai zaman Neolitikum kayaknya, mulai hingga sekarang. Iya, sampai saat ini. Jadi dari sisi arti ada kesamaan, oke. Tapi ada doktrin-doktrin nilai yang mungkin berbeda. Gitu. Jadi keperawanan itu dianggap sebagai dogma bahwa perempuan harus begini. Gitu. Kalau menurut buku ini atau pandangan Mbak Imelda, idealnya seperti apa sih posisi perempuan dan posisi kata perawan bagi perempuan? Menurutku sih perawan ini nggak relevan ya, soalnya hanya membebankan kata perawan kepada perempuan. Laki-laki nggak dibebankan oleh kata perjaka. Nah, gitu. Jadi aku lebih menyepakati tentang dilarang untuk seks bebas atau melakukan perzinahan seperti itu. Soalnya kalau kata perzinahan itu adil kepada perempuan dan laki-laki gitu. Kalau perawan kan hanya disandangkan kepada perempuan. Tapi kan kata perjaka juga ada kan di kamus dan di obrolan kita kan juga ada. Ada, tapi kata perjaka, kesucian kepada laki-laki untuk masyarakat itu nggak terlalu disematkan. Jadi nggak ada istilah wis gak suci. Kayak laki-laki kalau mohon maaf ya katanya sana sini itu masih bisa diterima gitu. Tapi kalau perempuan yang sini itu wis dianggap menjijikkan seperti itu. Jadi konotasi
Itu aja sudah beda. Bentar Mbak, kalau misalkan itu ada yang bilang itu perasaan sampean aja, laki-laki ya tetap dibilang negatif kok kalau perilakunya seperti itu. Laki-laki kalau mohon maaf tidak berjaka, itu tidak terlalu dipermasalahkan, tidak terlalu dikucilkan. Sedangkan kalau perempuan, kalau tidak perawan, itu dianggap tidak bermoral, dianggap tidak baik, dianggap tidak punya value dan lain-lain. Tapi kan benar kalau memang suka gitu kan tidak baik. Iya, aslinya itu harus sama-sama. Kalau perempuan dianggap tidak baik ketika melakukan hal tersebut, melakukan perzinahan, laki-laki juga harus sama, dianggap tidak baik ketika ia melakukan perzinahan. Nah, statement yang paling saya jijik adalah ketika sak nakal-nakale wong lanang golek wong wedok sing meneng. Ngono iku apa sih? Kalau memang laki-laki maunya sama cewek yang meneng, sama cewek yang nggak neko-neko, sama cewek yang perawan, sama cewek yang manut, yo laki-lakinya ya kudu suci juga, laki-lakinya ya kudu gak pernah neko-neko, laki-lakinya yo gak pernah sini gitu. Tapi untuk pemahaman yang semacam itu artinya sudah terbentuk di masyarakat seperti itu karena peradaban, atau nilai agama juga mengarah kepada situ menurut sampean? Dan menurutku sih nah, ini yang salah ini porsi agamanya apa porsi kebiasaan orangnya saja? Sama. Jadi gini, lah perawan ini kan sudah ada mulai zaman dulu itu sudah ada dan diwariskan sampai sekarang dan ditopang oleh tiang-tiang agama. Seperti itu. Jadi agama juga dibuat patriarki untuk mengkerdilkan perempuan ini tadi, gitu. Untuk menguasai tubuh perempuan ini tadi. Agama pun begitu. Iya, agama kan kayak perempuan harus gini gitu. Apalagi kitab-kitab yang membahas perempuan lebih membahas perempuan gitu, perempuan itu, dan itu ada banyak sekali nilai-nilai patriarki yang ada di dalam situ seperti itu. Gitu. Dan sampean tidak cocok dengan itu? Kalau nilai-nilainya tidak memberatkan perempuan, saya sepakat, pasti sepakat. Kalau nilai-nilainya mendiskriminasi perempuan, aku nggak sepakat. Ada nggak dari regulasi agama atau petuah-petuah agama yang sifatnya mendiskriminasi perempuan? Kalau di agamanya sih aku kurang paham, tapi kalau kultur agama, iya, kulturnya, contoh ya ini perawan tadi. Ini perawan itu lebih condongkan kepada perempuan sih. Perempuan gak boleh seks sebelum menikah, itu kultur agamanya. Tapi benar kan ya, maksudnya kan bukan berarti boleh kok, itu bukan gitu kan ya. Tapi kalau di agamanya, terutama di agama Islam, soalnya saya kan Islam, itu wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Gitu. Jangan mendekati zina. Lah zina ini kan dikhususkan kepada laki-laki dan perempuan. Gitu. Umum sifatnya. Tapi oleh kultur masyarakatnya itu perempuan yang jangan sampai zina. Soalnya keperawanan itu penting banget. Kenapa sih perawan ini kok penting? Pertama, untuk menjaga kemurnian keturunan laki-laki. Dan yang kedua, fungsinya adalah untuk kenikmatan laki-laki. Seperti itu. Gak bisa. Mohon maaf ya. Soalnya kan kalau perawan kan belum pernah melakukan hubungan seksual, jadi masih gitu loh Mas. Gitu. Asumsi mungkin ya. Iya, soalnya kalau kebanyakan sini perempuan itu bisa, mohon maaf banget, ini kayak lebih iya gitu. Nah itu laki-laki itu katanya nggak suka hal sing kayak ngono, lebih suka sing pertama kali. Nah saiki aku tanya, soalnya sampean kan lagi-lagi. Iya, saya tanya. Iya. Gimana sambil minum nggak apa-apa ya? Ya, gimana lek sampean sebagai laki-laki mempunyai istri dan dia itu nggak perawan?
sayanya bagaimana? Iya. Ini kalau nggak mendukung sampean ya bang, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa. Kalau saya, Iya. gitu, karena standar saya bukan begitu sih, gitu loh. Dan kalau misalkan perilaku pra dan pasca, saya rasa itu dua hal yang berbeda. Ini tapi saya, dan saya kan di sini tidak mewakili pria semuanya. Kalau misalkan saya punya pasangan dan dia tidak perawan, saya oke-oke aja, karena yang bagi saya yang paling penting itu sejak akan bersama saya bagaimana sikap kamu ke depannya. Saya tidak melihat background masa lalu. Iya, betul. Nah, itu pemikiran sing sedikit lebih maju Wah, daripada laki-laki yang kudu perawan, tapi awake dhewe ngono. Sampeyan kudu Joko pisan. Aslinya lek mau perawan ya kudu Joko ngono lho. Aku membahas hal ini bukan tandane aku gak perawan, bukan Iya, tandane iya. aku menormalisasi Saya nggak seks boleh bebas. tanya juga ya. Bukan tandane aku menormalisasi seks bebas, enggak. Maksudku itu stop lah menganggap perempuan itu hanya dari tubuhnya aja. Stop menganggap moral perempuan itu hanya sebatas tubuhnya aja. Stop memandang perempuan itu hanya seksualitasnya aja. Stop lah. Dan ini wis dilakukan mulai zaman-zaman dulu gitu, dan dinormalisasi sampai saat ini. Perempuan punya nilai-nilai lain, contoh tanggung jawab, contoh sabar, contoh bisa memandang ke depan lebih jauh gitu. Banyak nilai-nilai perempuan yang bisa diambil, yang bisa dilihat, bukan hanya sebatas hubungan seksualnya aja gitu loh. Gitu. Stop memandang perempuan itu mohon maaf, nilai perempuan itu nggak hanya sebatas aja, mohon maaf ya gitu. Dan patriarki pasti nggak suka atas statement yang saya omongkan, soalnya patriarki menganggap perempuan hanya sebatas kegunaannya aja. Kegunaannya yaitu hamil, melahirkan, menyusui, seksualitas. Seperti itu. Bukan hanya ya. Iya. Artinya apa lagi misalkan? Loh, kan gini Mas Gi. Ini Kan, kita diskusi. iya. Kan menikah itu nggak hanya tentang seks kan. Iya. Menikah tentang kerjasama. Bagaimana kalau perempuan ini tuh bisa diajak kerjasama? Gitu. Itu kan juga perlu dilihat. Bagaimana kalau perempuan ini punya daya pikir kritis? Gitu. Itu kan ya bisa dilihat, gak hanya sebatas aja gitu loh. Tetap memandang perempuan itu teko seksualitasnya aja gitu. Nilai perempuan gak hanya di tubuhnya aja, gak hanya di seksualitasnya aja, seperti itu sih. Gitu. Iya. Kita merenung sejenak. Sensitif memang ketika membahas tentang perempuan, apa mana aku perempuan dan sampean laki-laki. Tapi begini maksud saya, ketika laki-laki itu membicarakan seksual ya tentang wanita, itu tidak ada kok gitu loh di pikirannya dia itu bahwa hal itu negatif atau hal itu merendahkan. Itu maksudnya kita bahas seksual, oke, kita bahas seksual. Apakah ketika kita bahas seksual dan membahas organ barangkali wanita, apakah itu kita sedang menjatuhkan derajat wanita? Ini konsepnya apa? Ini tanya, dan si cowok itu di dalam hatinya enggak dalam rangka merendahkan. Oke. Tapi memang seksual itu kan benar. Dan organ wanita itu memang, saya pernah ngobrol ya, ini supaya menjadi perenungan bersama dia. Saya pernah ngobrol sama teman laki-laki, dan suatu waktu saya juga ngobrol sama teman perempuan. Waktu saya ngobrol sama teman laki-laki, dia mengakui bahwa kini lepas ngobrol itu bahas cewek ya, sesama cowok ya. Tapi saya pernah punya teman yang terbuka lah, itu istilahnya mau bicara perempuan gitu.
podo ae li, cari ini teman saya yang perempuan. Sama saja. Kalau kita ngumpul sesama ceweknya ya kita bahas cowok. Iya. Yang kita bahas cowok. Artinya apakah perempuan-perempuan atau yang seperti Mbak ini merasa bahwa perempuan ini sedang dilecehkan atau direndahkan ketika dibahas oleh laki-laki tentang bab itu? Apakah begitu? Sedangkan kami laki-laki enggak kok gitu loh. Kita tidak merendahkan sama sekali. Tapi memang itu objek kami gitu loh. Kita kan nggak mungkin ngomong ya. Kan kita pasti itu sesuatu yang kita punya. Ngapain kita bahas? Yang kita bahas ya lawan kita dong gitu loh. Maksudnya kan begitu. Gimana menurut Anda? Gini. Enggak, bukan apakah tidak overthinking saja. Lek masalah overthinking, Mas. Masalah itu perempuan itu banyak yang merasa dilecehkan. Contoh, lek encene bahas gak ada perempuan, gak masalah. Lek menurutku. Oh. Lek encene misal sampean ambek Mas Tika ini membahas tentang perempuan, gitu, gak masalah. Tapi coba skip dulu ya. Tapi bener ya, temen saya ngomong ya, podo ae Mas, cewek ngumpul cewek ya sing dibahas cowok. Iya, lek cewek ambek cewek ya delok cewek sing dibahas Ya, cowok ya delok cowok ya. Ya. Gitu maksudnya kan gak semua circle cewek itu membahas cowok gitu, tapi ya ada sebenarnya membahas cowok gitu. Tapi lek perempuan membahas cowok itu gak Di circle-nya saja, bukan gak gendernya saja. bukan, sing dibahas itu bukan seksualitasnya gitu, tapi relasinya. Contoh, aku ambil pacarku gini ngono. Dan mohon maaf, iki aku punya teman circle cowok, itu bahasannya ku seksis gitu loh. Mohon maaf yo. Dia paling gak kawan wis ngene ngono, iku tau dia coba ngene gitu. Iku menurutku mendiskriminasi perempuan. Lek ada perempuan di situ, itu wis merendahkan martabat perempuan menurutku. Dia bicara di depan umum atau hanya karena deket sama sampean? Di depan umum kayak minggat gitu ta? Bukan, maksudnya kayak kita ngobrol banyak orang gitu, atau kita ngobrol berdua bertiga yang gini. Ada kan, maksud saya gini, ada kan cowok itu yang memang punya temen cewek deket, ya, yang bahkan mulai dari hal jelas sampai gak jelas pun karena kedekatan ya cerita. Di depan umum ya. Di depan umum. Bukan yang gitu berarti. Iya. Oke. Jadi di depan umum bicara yang kayak gitu, fix Mbak, saya setuju, tidak benar. Dan aku punya temen cowok, itu seksis wis. Dia ku seksis omongannya. Mohon maaf ya. Lah susah dan lain-lain. Apa sih ngono lho? Awakmu ku memandang perempuan itu opo? Awakmu memandang perempuan ku mek dadi objek seksual tok. Batinku gitu. Iku aku gak setuju banget loh ambek cowok-cowok sing kayak ngono. Iku wis merendahkan martabat perempuan menurutku. Perempuan itu nggak hanya sebatas objek seksual aja. Itu menurutku. Nilai-nilai perempuan itu nggak hanya sebatas seksual aja. Iya. Iyalah, begitulah. Coba ada konklusi ya, barangkali yang ingin disampaikan ke cowok-cowok. Gini, konklusi nih, lek enceni kepingin mendapatkan perempuan sing suci, yo kamu harus suci. Kalau kamu pingin mendapat cewek yang gak neko-neko, ya laki-lakinya jangan neko-neko. Seperti itu. Jangan egois, jangan saenake dhewe. Masih aku neko-neko, aku ya kepinginnya ambil cewek sing suci, itu adil. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Intinya nilai perempuan itu nggak hanya sebatas tentang seksual aja. Perempuan itu punya nilai-nilainya lain, contoh kepemimpinannya, sifat-sifatnya dan lain-lain seperti itu. Bisa menemanimu ketika kamu susah, ketika kamu tinggi, bisa menjadi teman ngobrol, teman diskusi. Itu ya juga nilai-nilai perempuan, gak hanya sebatas aja.